Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah sehingga kita dapat diberikan kesehatan dan semoga kita dapat terus diberikan kesehatan agar bisa melewati pandemi corona ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tufaila Dea Safira, saya adalah mahasiswi Poltekkes Kemenkes Semarang, Prodi D3 Gizi semester 4. Di sini saya ingin memberikan sedikit informasi atau penyuluhan, terutama di bidang gizi dengan tema isi piringku. Materi yang saya ambil ini adalah gizi seimbang anak sehat berprestasi untuk anak 1-3 tahun. Sebelumnya bisa dilihat gambar di samping saya, ada anak dengan gizi kurang, gizi normal, dan juga gizi lebih. Saya yakin semua orang tua pasti ingin memiliki anak dengan pertumbuhan gizi yang normal dan perkembangan yang baik. Tetapi pada kenyataannya di Indonesia sendiri sedang mengalami yang namanya beban ganda malnutrisi atau gizi kurang dan gizi lebih. Menurut data, ada 37,2% anak di Indonesia mengalami stunting atau pendek. Stunting sendiri dapat mempengaruhi produktivitas dan pada saatlah dewasa nanti anak akan mengalami yang namanya penyakit tidak menular. Kalau ditanya kenapa sih beban ganda malnutrisi ini termasuk mengkhawatirkan di Indonesia, itu salah satu sebabnya karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang makanan atau gizi, dan juga masyarakat kurang tahu seberapa banyak porsi makanan yang kita butuhkan dalam sehari. Oleh karena itu, mungkin orang tua tidak bisa memberikan asupan yang terbaik untuk buah hatinya. Lalu kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan agar kita dapat membantu pemerintah dalam mengurangi masalah gizi ganda ini dan juga kita dapat menjadikan anak-anak di Indonesia ini tumbuh lebih baik lagi? Salah satunya adalah dengan mempelajari tentang gizi dan makanan. Oleh karena itu, di sini saya akan memberikan sedikit informasi tentang gizi seimbang dan juga isi piringku. Nah, pasti di masyarakat sudah terkenal sekali yang namanya 4 sehat 5 sempurna. Padahal dalam kenyataannya 4 sehat 5 sempurna sendiri sudah tidak digunakan dalam bidang kesehatan. Kenapa 4 sehat 5 sempurna sudah tidak relevan lagi? Yang pertama, di 4 sehat 5 sempurna sendiri kita diajarkan bahwa kita harus mengkonsumsi makanan pokok, sayuran, buah-buahan, dan lauk di piring. Setelah itu, kita menambahkan susu sebagai penyempurnanya. Padahal 4 sehat 5 sempurna tadi itu bukanlah satu-satunya hal yang mempengaruhi gizi dari manusia. Makanya itu, dalam isi piringku atau gizi seimbang ini kita menambahkan yang namanya aktivitas fisik, memantau berat badan, dan juga menjaga kesehatan diri dan lingkungan sekitar agar kita menjadi pribadi yang sehat. Susu itu mengandung zat yang sama dengan protein hewani sehingga tidak diwajibkan adanya susu. Yang ketiga, dalam 4 sehat 5 sempurna sendiri tidak ada ketentuan seberapa porsi kita harus makan, seberapa banyak porsi kita harus makan. Nah, hal tersebut bisa menimbulkan kegemukan karena kita hanya diberitahu bahwa kita harus mengkonsumsi 5 tadi, tetapi kita tidak diberitahu seberapa banyak kita mengkonsumsi 5 hal tadi. Isi piringku memberikan informasi seberapa banyak sih kita harus mengkonsumsi zat-zat tersebut. Contohnya, misal dalam 1 piring nasi, makanan pokok kita harus mengkonsumsi 1/6 porsi, 1/6 bagian piring. Nah, dalam isi piringku sendiri sudah ditetapkan hal seperti itu sehingga kita tidak berlebihan dalam mengkonsumsinya. Dan juga setiap umur dalam isi piringku itu memiliki aturan yang berbeda-beda, baik anak-anak atau balita, remaja, dewasa, hingga lansia. Yang keempat, prinsip gizi seimbang mengajarkan bahwa kita harus melakukan variasi makanan. Contohnya, kita diajarkan bahwa makanan pokok itu adalah nasi. Padahal nasi bisa diganti dengan misalnya contohnya kentang, serealia yang lainnya seperti jagung atau roti, bisa juga mie dan bihun.
Yang kelima, konsumsi air mineral dalam 4 jam 5 sempurna ini terlewatkan. Padahal konsumsi air mineral tersebut cukup penting bagi tubuh kita. Konsumsi air mineral sendiri seperti porsi makanan tadi juga berbeda menurut umurnya. Kalau orang dewasa biasanya harus 8 gelas per hari. Sedangkan dalam konteks anak umur 1-3 tahun sendiri dibutuhkan perharinya itu 1200 ml air atau setara dengan 4-5 gelas air putih. Nah, selanjutnya jika berbicara tentang peran makanan untuk anak, apa sih peran makanan untuk anak itu? Yang pertama adalah zat tenaga. Zat tenaga itu adalah karbohidrat dan juga lemak. Makanan yang biasa kita konsumsi yang bisa menjadi zat tenaga itu yaitu beras, serealia, atau yang biasa kita temukan itu adalah jagung, beras merah, dan lain-lain, ubi, ketela, roti, dan juga gula. Fungsinya apa sih zat tenaga ini? Fungsinya adalah menggerakkan alat dan organ dalam tubuh kita. Yang kedua, ada juga zat pengatur. Zat pengatur ini berupa vitamin dan mineral. Biasanya kita makan dalam bentuk sayur dan buah-buahan. Fungsinya untuk mengatur metabolisme dalam tubuh kita. Yang ketiga ada yang namanya zat pembangun. Zat pembangun itu adalah protein dan mineral. Biasa kita konsumsi dalam bentuk protein nabati dan juga protein hewani. Apa sih contohnya protein nabati dan protein hewani itu? Contohnya protein nabati itu ada kacang-kacangan beserta olahannya, yaitu misal kacang hijau, kacang kedelai, kacang merah, dan olahannya yaitu tahu dan tempe. Contohnya, misal anak terjatuh dan ada luka di tubuhnya. Nah, kalau dibiarkan itu bisa terjadi pembusukan pada selnya. Oleh karena itu, dibantu dengan vitamin K dan juga mineral Ca, kita tubuh itu memperbaiki sel yang telah rusak tadi dalam luka menggunakan itu. Nah, di sini ada contoh poster pesan umum gizi seimbang yang telah dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Jadi pesan umum gizi seimbang itu terdiri dari yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Yang kedua, perbanyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Yang ketiga, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Yang keempat, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Dan yang kelima adalah batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak atau yang biasa kita kenal garam, gula, lemak. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu isi piringku untuk anak usia 1-3 tahun. Di sini ada contoh poster isi piringku yang dibuat saat Hari Gizi Nasional oleh Kementerian Kesehatan juga. Ini ada contoh isi piringku untuk dewasa. Di sini disertakan berapa bagian makanan pokok, berapa bagian sayuran, lauk pauk, dan juga buah-buahan. Juga disertakan bahwa diharuskan kita cuci tangan menggunakan sabun, aktivitas fisik 30 menit sehari, dan minum air 8 gelas per hari. Itu tadi sesuai dengan pesan umum gizi seimbang yang telah disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Apa itu isi piringku? Isi piringku adalah panduan berupa banyak porsi makan yang dikonsumsi dalam satu piring untuk memenuhi gizi seimbang. Dalam isi piringku lebih menekankan pada jenis makanannya, mulai dari makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur, buah-buahan. Tidak hanya pada jenis makanan tadi, juga kita membatasi gula, garam, dan lemak dalam konsumsi sehari-hari. Tentunya gula, garam, lemak per umur juga kebutuhannya berbeda-beda. Di sini ada isi piringku untuk anak usia 1-3 tahun. Isi piringku untuk anak usia 1-3 tahun tadi terdiri dari makanan pokok 1/3 bagian, lauk nabati 1/6 bagian, sayur dan buah-buahan 1/4 bagian, dan lauk hewani 1/4 bagian. Nah, sekarang untuk menu seimbang sesuai panduan isi piringku untuk anak usia 1-3 tahun. Menu seimbang sesuai dengan panduan isi piringku, tentunya semua bahan makanan harus ada. Tadi terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayuran, juga buah-buahan.
Untuk usia 1 sampai 2 tahun kan mereka masih menggunakan ASI. Jadi kita sebagai orang tua hanya memberikan makanan pendamping ASI. Nah, biasanya makanan pendamping ASI itu berupa makanan lunak. Kemudian mulai usia 3 tahun kita bisa memberikan makanan yang sama dengan keluarga yang biasa kita makan sehari-hari. Yang pertama ada makanan pokok, dapat diberikan nasi atau beras, roti, bihun, kentang, atau mie dengan porsi sekitar 150 gram dalam sehari. Biasa kita memberikan 3 kali makan dalam sehari. Jadi dalam sekali makan kita bisa memberikan 50 gram makanan pokok. Bisa berupa nasi, kentang, roti. Makanan pokok sendiri tidak harus diberikan berupa makanan utama. Makanan pokok juga bisa dijadikan sebagai selingan, misalnya roti yang dipotong, atau kentang rebus, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada lauk hewani. Lauk hewani itu seperti daging sapi, daging ayam, telur, dan makanan laut tadi berupa ikan, udang, cumi, dan lain-lain. Dalam satu hari, lauk hewani sendiri diberikan 1 porsi dalam sekali makan. Misalnya pagi diberikan 1 butir telur ayam, terus siangnya diberikan daging sapi 35 gram atau kalau dalam foto makanan itu sepotong sedang daging sapi dan sore sepotong sedang daging ayam atau ukurannya adalah 40 gram. Selanjutnya ada lauk nabati. Lauk nabati itu bisa diberikan berupa kacang-kacangan dan juga seperti tempe, tahu. Untuk lauk nabati sendiri sama seperti lauk hewani, yaitu bisa diberikan 1 porsi dalam sekali makan. 1 porsi setara dengan 1 potong tahu ukuran besar. Selain tahu bisa diberikan tempe, kacang kedelai, kacang merah, dan lain-lain. Selanjutnya ada sayur dan buah-buahan. Untuk anak 1-3 tahun, porsi sayur dalam sehari adalah 1,5 gelas atau 1,5 porsi. Gelas yang biasa digunakan sebagai ukuran rumah tangga adalah gelas belimbing. Dan buah-buahan sebanyak 3 porsi dalam sehari. Selain itu, untuk anak umur 1-3 tahun bisa juga kita berikan dalam berupa makanan selingan. Contoh camilan yang bisa diberikan yaitu puding buah naga, atau mungkin puding dengan gula Jawa. Dan selain itu ada bubur kacang hijau atau bahkan kue. Tetapi untuk pemberian kue ini kita harus memperhatikan batasannya karena kalori dalam kue sendiri biasanya tinggi. Jadi kita tidak bisa memberikan terlalu banyak dalam sehari. Bisa juga selain bubur kita bisa memberikan buah potong atau finger food. Finger food itu adalah makanan yang bisa kita buat untuk melatih sensorik dan motorik untuk anak. Contohnya seperti wortel rebus yang dipotong atau kentang rebus agar kita bisa melatih genggaman anak tersebut. Juga pemberian finger food itu besarnya juga harus disesuaikan dengan kebutuhan anak. Selain kita bisa memberikan makanan, kita juga bisa melatih sistem sensorik dan motorik pada anak. Selanjutnya ada susu. Susu bisa diberikan segelas dalam sehari sebagai pengganti ASI. Nah, susu UHT sendiri, misal kita mau memberikan susu UHT itu bisa dikonsumsi oleh anak tapi harus lebih dari 6 bulan. Atau kalau bisa kita memberikan berupa ASI eksklusif selama 2 tahun. Setelah itu baru kita memberikan seperti susu sapi atau susu UHT. Nah, tapi dalam pemberian susu sapi kepada anak itu kita harus berhati-hati. Kadang anak itu memiliki yang namanya laktos intoleran atau yang biasa disebut alergi susu. Alergi susu sapi biasanya yang terjadi pada anak-anak. Nah, gimana kita mengatasi laktos intoleran yang terjadi pada anak-anak? Kita bisa memberikan susu yang selain susu sapi, seperti contohnya susu kedelai, susu almond, atau susu kacang-kacangan yang lain.
Nah, untuk makanan pendamping ASI sendiri kan diberikan setelah anak berusia lebih dari 6 bulan. Contohnya di sini dicontoh beberapa makanan pendamping ASI yang saya dapatkan dari Instagram. Contohnya adalah pure buah-buahan, yaitu misal kita bikin pure buah naga, pure pisang, atau juga bisa pure alpukat. Selain itu, untuk makanan selingannya ada yang namanya puding jagung atau puding buah-buahan. Terus ada krim sup jagung. Lalu ada lagi, di sini saya cantumkan beberapa contoh yang saya dapatkan dari Instagram, yaitu nasi tim ayam udang, dan yang selanjutnya ada bubur kuning tumis ati kecap. Nah, pemberian makanan pendamping ASI juga ada beberapa syaratnya. Yang pertama adalah tepat waktu. Tepat waktu sendiri artinya makanan pendamping ASI diberikan kalau anak sudah siap. Biasanya disarankan oleh dokter spesialis anak atau ahli gizi itu anak mulai mengkonsumsi makanan pendamping ASI mulai umur lebih dari 6 bulan. Nah, dan sayurannya misal kita olah lalu kita masukkan ke dalam food processor agar makanan tersebut menjadi makanan lumas, atau bisa juga kita rebus makanan tersebut dan haluskan secara manual food processor tersebut. Nah, makanan tersebut kita olah. Yang ketiga, tepat cara pemberian. Orang tua harus bisa mengenali sinyal apakah anak tersebut sudah lapar, sudah kenyang, dan juga bisa memberikan variasi-variasi makanan agar anak tidak bosan. Selain itu, kita juga harus memberikan dalam jumlah yang sesuai dan juga tekstur yang sesuai. Biasanya dalam pemberian makanan pendamping ASI itu ada yang namanya biasa dikenal dengan namanya peningkatan tekstur. Jadi, dalam pemberian makanan pendamping ASI diawali dengan makanan yang lumat dahulu. Lalu nanti naik lagi ke makanan yang seperti orang dewasa pada umumnya. Selain itu, dalam pengolahan makanan pendamping ASI ini kita juga harus menjaga kebersihan dan kesehatannya. Penyiapan dan penyajian makanannya juga kita harus perhatikan kebersihannya. Materi yang terakhir yaitu adalah manfaat isi piringku. Manfaat isi piringku sendiri yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan gizi sehingga mencegah timbulnya malnutrisi. Selain memenuhi, kita juga harus membatasi kebutuhan gizi. Yang kedua, tidak hanya menekankan pada jenis makanan yang digunakan, tetapi juga membatasi gula, garam, dan lemak. Yang ketiga, memberikan rekomendasi diet yang sehat. Yang keempat, porsi dan jenis makanan yang ada dalam isi piringku telah disesuaikan dengan aktivitas dan usianya. Yang terakhir, mewujudkan keluarga yang sejahtera dan berkualitas. Nah, sebenarnya masih banyak lagi manfaat dari isi piringku, yaitu misal contohnya kita dalam penerapan isi piringku itu kita membantu pemerintah untuk mengurangi beban ganda malnutrisi. Itu juga bisa menjadi manfaat dari isi piringku. Selain itu, kita juga menerapkan yang namanya prinsip gizi seimbang tadi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan tentang isi piringku dan juga gizi seimbang. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga informasi tadi bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya kepada anak kita, juga kita harus bisa menerapkan kepada diri kita sendiri. Selain itu, saya juga ingin berpesan kepada masyarakat, selalu stay safe, stay at home jika tidak ada keperluan di luar rumah yang penting dan mendesak. Dan juga jangan lupa menggunakan masker jika kita harus keluar rumah. Setelah itu kita harus rajin cuci tangan agar menghindari kuman-kuman yang kita pegang di luar sana. Nah, selain itu juga kita harus menjaga konsumsi makanan kita sehari-hari, menjaga agar tetap sehat, agar virus-virus yang masuk ke tubuh kita bisa diperang oleh makanan yang kita konsumsi. Semoga di Indonesia pandemi corona ini bisa cepat berakhir, cepat surut,
agar kita bisa melakukan aktivitas kita seperti normal lagi. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.